Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tunanetra yang bernama Victor dan sepupunya yang bernama Wasim. Mereka sedang menonton pertunjukan UFC. Walaupun Victor memiliki kekurangan dalam penglihatan, tapi indera penciumannya sangat tajam. Di saat mereka akan pulang, tiba-tiba Wasim menghilang. Ternyata Wasim sudah tewas tergeletak di tanah. Itu ulah dari geng preman yang dipimpin Ipul. Victor yang memiliki indera penciuman tajam, dia mengendus badan Ipul yang kebetulan sangat wangi perindavan. Ipul membiarkan Victor hidup karena dia buta. Keesokan harinya tepat saat acara pemakaman Wasim, Victor berada di sana dan Ipul pun hadir. Victor yang penciumannya tajam, dia mencium bau perindavan yang telah membunuh Wasim. Victor menelpon pacarnya yang bernama Rati. Dia menceritakan siapa yang telah membunuh Wasim dan mengajak bertemu di street food India. Akan tetapi Ipul mengetahuinya dan menculik Victor. Victor dibawa ke sebuah pabrik kimia. Tanpa ampun Ipul mencekik dan mencelupkan Victor ke dalam cairan asam dan menyuruh anak buahnya untuk bikin vlog pembunuhan. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh mafia jahat dan kejam yang bernama Panjul. Dia memberi hukuman kepada salah satu anak buahnya karena suka bermain remi bersama bapak-bapak komplek. Panjul memasukkan pistol ke dalam mulut anak buahnya. Kita diperlihatkan rumah besar yang dimiliki pengusaha tambang emas yang kaya raya. Dia bernama Rama. Rama adalah kakak paling tua yang dianggap sebagai pemimpin. Ternyata Victor adik bungsunya. Rama mendengar kabar kematian Victor. Dia merasa sedih, tetapi dia lebih takut kalau adik keduanya yang bernama Marco mendengar kabar ini. Marco terkenal dengan kebrutalannya dan susah diatur. Tetapi saat ini Marco sedang berada di luar negeri untuk berguru dengan pendekar silat daerah Jawa Timur. Rama menyuruh anak buahnya untuk tidak memberikan informasi kematian Victor kepada Marco. Keponakan mereka yang masih kecil menceritakan bahwa Marco adalah seorang pahlawan di keluarganya. Ternyata, beberapa tahun lalu, seorang penculik ingin menculik Victor. Akan tetapi, mereka salah culik malah menculik Marco. Penculik tidak mengetahui siapa Marco. Tiba-tiba Marco membantai mereka semua dengan brutal. Rama berpidato di gereja pada acara pemakaman terakhir atas kematian Victor. Tiba-tiba semua orang terkejut oleh Marco yang baru pulang dari luar negeri. Panjul yang hadir di pemakaman ternyata rekan bisnis Rama. Marco dengan lantang berkata, ia akan mencari siapa pelakunya dan memandikannya dengan darah. Rama meminta Marco untuk tidak ikut campur dalam kasus kematian Victor. Rama tidak tahu kalau Marco sangat dekat dengan Victor dibandingkan saudara-saudara lainnya.
Rama mengadakan rapat dadakan bersama keluarga dan rekan bisnisnya. Marco yang tidak diundang pun tiba-tiba datang. Rama memulai rapat untuk membahas kematian Victor dan meminta agar mencari siapa pelakunya. Panjul sebenarnya sudah tahu tentang kejadian ini, tetapi Panjul ingin membentuk pasukan yang dipimpin oleh putra kandungnya, yang ternyata si Ipul. Pembunuh Victor adalah si Ipul. Sesampainya di rumah Ipul dan Panjul, semua ini sudah direncanakan untuk membunuh seluruh keluarga Rama dan mengambil bisnis tambang emas milik Rama. Mereka membuat rencana agar si Marco membunuh pesaingnya dengan cara difitnah. Mereka mendatangi pengusaha yang ada di wilayahnya. Mereka pun berakhir di sebuah tempat UFC. Akan tetapi Marco malah ditantang sama juara bertahan UFC yang tak terkalahkan. Karena Marco yang hobi bergulat, makanya diladenin gas. Di sisi lain Panjul menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Rama. Ternyata Rama tidak mati, tetapi dalam kondisi sekarat. Marco datang ke rumah sakit untuk menjenguk Rama. Terlihat raut muka Marco yang sangat marah. Panjul yang berada di sana berpura-pura sedih dan berjanji akan mencari pelakunya. Panjul masuk mobil dan langsung memarahi Peter karena tidak becus membunuh Rama. Dan Panjul menyuruh Peter agar bersembunyi di tempat yang jauh. Di sisi lain kita melihat Kapten Polisi jujur bekerja sama dengan seorang influencer untuk mencari tahu kasus Wasim dan Victor. Ternyata, sang influencer merekam kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Ipul kepada Wasim. Polisi jujur langsung menemui atasannya untuk memberikan barang bukti tentang pembunuhan. Ternyata atasannya adalah backingan si Panjul. Ipul membunuh polisi baik dan influencer. Marco dan pasukan Ipul masih mencari siapa yang membunuh adiknya. Tiba-tiba Rama sudah siuman dan menelpon Marco bahwa pembunuhnya adalah Tiba-tiba Marco dicekik oleh anak buah Ipul dengan sabuk pengaman. Marco dan sepupunya dibawa ke hutan untuk dibunuh. Ipul ingin membunuh mereka dengan gergaji mesin. Tetapi Marco tidak menunjukkan rasa takut. Ipul kesal dan memotong tangan sepupu Marco. Ipul melakukan kesalahan karena mengulur waktu untuk membunuh Marco. Di saat anak buah Ipul ingin membunuh Marco, tiba-tiba Marco yang tangannya diikat pun masih sanggup untuk melawan mereka. Ipul menggunakan mulutnya untuk memegang pisau dan membrutal. Di saat ikatan Marco terlepas di sini makin kacau dan tak ada ampun untuk mereka yang berani melawannya. Dengan mudahnya Marco membunuh pasukan Ipul. Marco ingin membunuh Ipul, akan tetapi Marco harus membawa sepupunya karena mulai kehabisan darah.
Akan tetapi, Marco keluar lagi dan ingin membunuh Ipul menggunakan gergaji mesin. Tiba-tiba Panjul menelpon Ipul dan mengabarkan bahwa Ratih sedang mengandung anak Victor. Dan ternyata Ratih diculik oleh Panjul di suatu tempat, sehingga Marco tak jadi membunuh Ipul. Marco pulang dan mengabarkan ke keluarganya kalau si Ratih sedang mengandung anaknya Victor. Mereka harus menyelamatkan Ratih karena sedang mengandung anak Victor. Panjul ingin berdamai dengan cara menukarkan Ratih dengan tambang emas yang dimiliki Rama. Akan tetapi, Marco menolak dan mencari Peter yang sedang bersembunyi. Kayaknya Marco punya ilmu penerawangan, soalnya dia tahu di mana Peter bersembunyi. Marco menginterogasi dan menanyakan di mana tempat Ratih diculik. Marco meledakkan kontainer yang di dalamnya ada Peter. Di saat Marco ingin menghampiri lokasi penculikan Ratih, tiba-tiba dia dihadang oleh pasukan Panjul yang sangat-sangat ramai. Dengan mudahnya Marco melumpuhkan mereka semua. Marco menaiki tangga dan menemukan seorang wanita. Ya, ternyata itu bukan Ratih dan Panjul menjebak Marco. Marco memberikan koper emas. Ipul terkejut saat membuka koper yang ternyata berisi tangan Panjul. Ipul terpaksa melepaskan Ratih karena ayahnya disekap oleh Marco. Panjul diikat dan banyak jebakan seperti cairan asam dan bom. Dia melihat ayahnya mati dengan cara terbakar. Ipul menemui kakaknya yang bernama Jamil. Dia dikenal kejam dan suka memotong tubuh musuhnya. Ipul berkata bahwa ayahnya mati oleh seseorang yang bernama Marco. Jamil marah besar dan pergi ke rumah Marco untuk membalaskan kematian ayahnya. Ternyata Ratih malam ini harus melahirkan. Tiba-tiba rumah mewah milik Rama ditembaki oleh pasukan Jamil. Rama berkata bahwa dia akan menjaga di pintu depan dan Marco disuruh menjaga kamar persalinan Ratih. Seperti di film Richard, di kegelapan Rama membunuh secara diam-diam karena banyaknya musuh sehingga Rama ketahuan dan keluarga Rama dibantai habis-habisan. Saya tahu kalian kesel karena Marco di sini tidak sebrutal itu. Tiba-tiba terdengar suara bayi di kamar. Jamil menghampirinya dan membunuh Ratih. Jamil membiarkan Marco hidup dalam kesedihan yang sangat dalam karena keluarganya dibantai habis-habisan. Tiba-tiba Marco teringat bayi Ratih dan dia mulai bersemangat untuk membantai dan membrutal di tempat Jamil. Jamil tak menyangka kalau Marco akan datang. 1 versus squad pun terjadi. Tiba-tiba Marco berubah seperti Hulk. Karena ototnya besar bajunya sampai sobek. Marco mampu membantai semua orang yang ada di sana.
dan hanya tersisakan Jamil dan Ipul, mereka baku hantam. Marco mulai kewalahan, tapi dia melihat bayi Ratih dan mulai bersemangat untuk membantai-bantai lagi. Marco memenggal kepala Jamil dan selesai terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.